Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai fardu ataupun rukun-rukun berpuasa. Yang pertama, rukun atau fardu berpuasa adalah an-niyatu, niat. Sebagaimana ibadah-ibadah lain, jadi memang niat ini bagian yang paling utama, paling menentukan sahnya sebuah ibadah. Untuk puasa yang wajib, an-niyatu lailan. Jadi niatnya harus dilakukan di malam hari. Puasa wajib seperti Ramadan ataupun qada Ramadan ataupun puasa nazar yang dinadarkan, itu hukumnya niatnya harus dilakukan di malam hari. Kalau niatnya dilakukan di siang hari ya nggak sah puasanya, nggak memenuhi rukun, nggak memenuhi fardunya. Kemudian kalau dia ragu-ragu di siang hari ketika sudah subuh, dia ragu-ragu apakah sudah niat atau belum di malam hari, maka kalau dia ingat bahwa dia sudah niat di malam hari dan ingatnya itu sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya sah. Tapi kalau ingatnya baru setelah terbenamnya matahari, maka puasanya nggak sah. Dan ini ingat bahwa memang benar-benar sudah niat di malam hari. Kalau ingatnya ternyata belum niat, ya nggak sah, jelas nggak sah. Mau ingatnya setelah terbenam ataupun sebelum terbenam, ya nggak sah. Ataupun niat bersamaan dengan terbitnya fajar, itu juga nggak sah hukumnya, karena ya harus dipastikan bahwa niat yang dilakukan itu harus di malam hari. Bagian rukun untuk puasa yang wajib. Beda hanya kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, niat itu ya boleh dilakukan di siang hari, selagi belum zawal, sebelum datangnya waktu zuhur, dan selagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak masuknya waktu subuh. Jadi boleh niat di siang hari untuk puasa sunnah. Jadi jelas ya. Jadi fardu yang pertama, rukun yang pertama adalah niat, dan dalam niat ini harus ditentukan untuk satu hari. Bukan untuk satu bulan. Jadi niat satu hari itu satu niat. Satu hari puasa satu niat. Jadi setiap hari harus kita niat. Niat ini dilakukan dalam hati. Jadi harus hati kita itu harus hadir, harus sadar bahwa kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi nggak cukup dilafalkan aja, tapi harus disertai dengan kesadaran hati, kehadiran hati kita akan melaksanakan ibadah. Meskipun melafalkan niat itu bagian dari yang membantu hati kita untuk lebih hadir, lebih sadar untuk melakukan ibadah. Kemudian dalam niat ini wajib hukumnya untuk dita'yin, untuk ditentukan jenis puasa yang akan kita lakukan. Jadi nggak cukup hanya niat, semisal Ramadan kita niat puasa besok. Jadi nggak cukup gitu, niat puasa besok. Dia harus ditentukan niat puasa besok dari bulan Ramadan, atau niat puasa besok bulan Ramadan tahun ini, itu lebih lengkap lagi. Jadi harus ada ta'yin. Jadi kalau nggak ada ta'yin, itu meskipun memang di bulan Ramadan itu bisa nggak jelas dan nggak sah hukumnya kalau niat ini nggak dita'yin, nggak ditentukan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya juga niat itu perlu dita'yin. Syarat dari bagian syarat niat itu adalah at-ta'yin. Kemudian rukun yang kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, ataupun yang lainnya, semisal sengaja untuk muntah, itu juga bagian dari yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita berpuasa jangan sengaja muntah, itu bisa batal puasa kita, karena
yaitu melanggar rukun yang kedua, ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah as-shaim, yaitu yang berpuasa. Jadi rukun yang ketiga itu adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Jadi pelakunya, jadi harus ada pelakunya baru itu puasa itu sah. Ya, sebagaimana orang yang sedang berakad jual beli itu harus ada ya pelaku yang berakad itu, yang mengadakan akad itu. Seperti itu disebutkan. Meskipun banyak para ulama juga tidak menjadikan as-shaim ini bagian dari rukun berpuasa. Demikian bahasan kita mengenai rukun dan fardu berpuasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.